Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fakira Bambang dari kelas 01-10 dengan NIM 2510112000999. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang motivasi. Motivasi sangatlah penting karena ini berkaitan langsung dengan kinerja dan perilaku seseorang, khususnya dalam organisasi atau perusahaan. Motivasi itu sendiri adalah dorongan seseorang agar mau melakukan suatu tindakan. Ini itu bisa berasal dari dalam diri sendiri, seperti ingin berprestasi, dan juga bisa dari faktor luar seperti ingin mendapatkan gaji, pujian, dan penghargaan. Pada slide jenis dan proses motivasi. Jenis motivasi terbagi menjadi dua, ada jenis intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Pada motivasi intrinsik ini berasal dari diri sendiri atau individu, seperti berkeinginan untuk berprestasi dan berkembang, sehingga dia itu lebih bersifat lebih kuat dan lebih tahan lama. Sebaliknya dari si intrinsik, motivasi ekstrinsik berasal dari faktor luar seperti mendapatkan gaji, penghargaan, atau sanksi yang ini sifatnya itu lebih cepat atau sementara. Selanjutnya, proses motivasi. Proses motivasi ini dimulai dari munculnya kebutuhan yang belum dipenuhi, kemudian timbullah dorongan untuk bertindak. Dorongan ini mendorong individu supaya melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dan hasil ataupun penghargaan. Part selanjutnya atau slide selanjutnya itu ada teori dalam motivasi. Teori dalam motivasi ini membahas tentang apa yang sebenarnya manusia butuhkan sehingga ia mau bekerja dengan baik. Terdapat 4 teori dalam motivasi. Yang pertama itu ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan manusia tersusun secara bertingkat, mulai dari kebutuhan sosial, fisiologis, terus ada penghargaan hingga aktualisasi diri. Individu akan semakin termotivasi pada tingkat yang lebih tinggi apabila tingkat sebelumnya telah terpenuhi. Terus yang kedua ada teori ERG Alderfer. Teori ini menyederhanakan kebutuhan manusia menjadi 3 kelompok, yaitu eksistensi, pertumbuhan, dan keterhubungan. Teori ini menyatakan beberapa kebutuhan dapat muncul secara bersamaan. Apabila kebutuhan tingkat tinggi tidak terpenuhi, individu dapat kembali memfokuskan diri pada tingkat yang lebih rendah atau sebelumnya. Yang ketiga ada teori 2 faktor Hesberg. Hesberg membedakan 2 faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, yaitu faktor kebersihan dan faktor motivator. Kebutuhan Emesis Cleland. Teori ini menekankan 3 kebutuhan utama yang dimiliki individu, yaitu kebutuhan berprestasi, afiliasi, dan kebutuhan berkuasa. Teori tersebut ini membantu seorang manajer untuk memahami setiap karyawannya mempunyai kebutuhan yang berbeda. Jadi si manajer itu tidak bisa menyamakan semua karyawan itu dengan satu motivasi aja, guys. Nah, dari beberapa teori yang termasuk teori motivasi juga, ada yang paling sering digunakan, yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Pada slide ini, jadi hierarki kebutuhan Maslow menyatakan atau menjelaskan bahwa kebutuhan manusia tersusun secara bertingkat. Jadi dalam artian itu, apabila kebutuhan sebelumnya belum terpenuhi, maka si manajer ini akan sulit memotivasi karyawannya dengan kebutuhan yang lebih tinggi lagi, guys. Nah, kalau tadi teori dalam isi menjawab apa yang memotivasi, teori proses ini akan menjawab bagaimana motivasi itu bekerja. Contohnya,
Contohnya itu seperti apabila seseorang percaya jika usahanya akan menghasilkan kinerja yang baik dan mendapatkan hasil kerja atau imbalan yang adil. Selain itu, tujuan yang jelas dan menantang juga terbukti bisa memotivasi kerja setiap orang. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, motivasi sangat penting dalam organisasi karena berpengaruh langsung terhadap kinerja dan pencapaian tujuan. Kita akan membahas fungsi manajemen dalam pengelolaan bisnis. Jadi materi ini sangatlah penting karena membahas bagaimana seorang manajer mengatur suatu organisasi dalam perusahaan, mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan, termasuk wewenang dan delegasi. Jadi pada saat pertama kita akan membahas pengertian fungsi manajemen dalam pengelolaan bisnis. Fungsi manajemen dalam pengelolaan bisnis dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan manajemen untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya bisnis agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pada slide ketiga, kita akan membahas fungsi manajer. Manajer adalah orang yang menjalankan kegiatan manajemen dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Tugas manajer bukan hanyalah mengatur pekerjaan, tetapi juga memastikan sumber daya, mau manusia ataupun bukan manusia, yang digunakan secara efektif dan efisien. Untuk menjalankan tugasnya, seorang manajer juga harus memiliki keahlian teknis, kemampuan secara berpikir konseptual, kemampuan berkomunikasi yang baik, serta kemampuan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi manajemen. Fungsi manajemen terdapat 4 yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada pengorganisasian, yaitu proses menetapkan tujuan dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu membagi tugas, tanggung jawab, dan wewenang agar pekerjaan lebih struktur. Yang ketiga ada pengarahan, yaitu mengarahkan dan memotivasi karyawan supaya bekerja sesuai tujuan organisasi. Yang keempat dan yang terakhir itu ada pengandalian, yaitu memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan secara rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya, slide kelima kita akan membahas tentang peran manajer. Selanjutnya, selain menjalankan fungsi manajemen, seorang manajer juga harus memiliki berbagai peran. Menurut Henry Mintzberg, terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu peran interpersonal, yaitu peran yang berkaitan dengan hubungan antar individu. Yang kedua itu ada peran informasi, yaitu peran dalam menerima, mengelola, dan menyampaikan informasi. Yang terakhir itu ada peran pengambilan keputusan, yaitu peran dalam menentukan kebijakan dan menyelesaikan masalah dalam organisasi. Selanjutnya pada slide ke-6 kita akan membahas pengambilan keputusan. Pengambilan proses. Selanjutnya kita akan membahas pengambilan keputusan pada slide 6 ini. Pengambilan keputusan adalah proses memilih satu alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang ada. Keputusan diambil dari setiap harinya dan sangat menentukan keberhasilan organisasi. Pengambilan keputusan juga disebut sebagai seni karena dipengaruhi oleh pengalaman situasi, namun juga disebut sebagai ilmu dikarenakan Pengambilan keputusan juga disebut sebagai seni karena dipengaruhi oleh pengalaman dan situasi, namun juga disebut sebagai ilmu karena dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis dan terarah. Selanjutnya kita akan membahas tahap pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dimulai dengan mengidentifikasi dan memahami masalah secara jelas. Setelah itu manajer menentukan dan menganalisis berbagai
alternatif solusi. Dari beberapa dipilihlah solusi yang paling tepat untuk dilaksanakan, dan tahap akhir adalah evaluasi untuk menilai apakah keputusan yang diambil sudah memberikan hasil yang diharapkan. Pada slide berikutnya ada wewenang. Wewenang adalah hak dan kekuasaan yang sah untuk memberikan perintah dan mengambil keputusan. Lalu, wewenang biasanya melekat pada jabatan tertentu dalam organisasi. Menurut Max Weber, wewenang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu wewenang karismatik, legal rasional, dan tradisional. Wewenang tersebut sangatlah penting karena supaya tugas dan tanggung jawab dapat dijalankan secara jelas. Selanjutnya ada delegasi. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari atasan kepada bawahan. Delegasi dilakukan agar pekerjaan tidak menumpuk pada satu orang saja dan organisasi dapat berjalan secara lebih efektif. Lalu delegasi dapat bersifat umum, formal, khusus, dan informal, tergantung pada kebutuhan dan kondisi dari si organisasi tersebut. Yang pertama ada delegasi umum. Jadi delegasi umum itu adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang bersifat menyeluruh untuk menjalankan tugas rutin dalam organisasi. Yang kedua ada delegasi khusus. Sementara delegasi khusus, delegasi ini adalah pelimpahan wewenang untuk tugas atau pekerjaan tertentu saja dan bersifatnya itu terbatas. Selanjutnya ada delegasi formal. Jadi pada delegasi formal ini diberikan secara resmi dan tertulis sesuai struktur organisasi sehingga memiliki wewenang dan tanggung jawab. Jadi ada delegasi informal. Delegasi ini diberikan secara tidak resmi, biasanya melalui komunikasi lisan untuk kebutuhan yang bersifat sementara dan fleksibel. Ada unsur delegasi. Dalam delegasi terdapat beberapa unsur penting, yaitu tugas yang diberikan, terus wewenang untuk melaksanakannya, pertanggungjawaban atas pekerjaan, dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Keempat unsur tersebut harus berjalan dengan seimbang agar delegasi dapat dilakukan secara baik. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Yang terakhir, sebagai kesimpulan, fungsi manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan bisnis. Manajer harus mampu menjalankan fungsi manajemen, mengambil keputusan secara tepat, serta mengatur wewenang dan delegasi dengan baik. Dengan penerapan manajemen yang efektif, tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.